Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suwarno Lindra, SGP Angkatan 11 dari SD Kelarahan 5 Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Ririn. Bu Ririn ini beliau adalah guru kelas 5 SD Kelarahan 5. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Mas Alfa. Bagaimana, sehat Bu Ririn? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bu. Kesempatan kali ini hari ini kita akan adakan percakapan observasi ya. Siap. Sebelum nanti saya amati berjalannya proses pembelajaran yang nanti Bu Ririn lakukan dalam kelas, atau mungkin sebelum saya melakukan proses supervisi dari Bu Ririn. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bu Ririn lakukan. Dan juga kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Ririn melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi dan juga lebih percaya diri sehingga melakukan proses pembelajaran ini menjadi terbaik bagi murid begitu ya Bu Ririn. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Ririn. Yang pertama ini yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan daripada pembelajaran yang akan Bu Ririn lakukan itu tujuannya apa? Terima kasih Pak Sofa. Kebetulan insya Allah nanti kelas pembelajarannya dilaksanakan di depan nih Pak Sofa, dengan mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu temanya adalah teks prosedural. Seperti itu Pak Sofa. Iya, teks prosedural. Kita nanti rencananya membuat mobil-mobilan dari bahan bekas berupa botol bekas. Seperti itu. Tujuan saya dalam pembelajaran kali ini adalah tentunya lebih meningkatkan kembali proses belajar mengajar, di mana proses belajar mengajar kali ini saya usahakan agar siswa terjun aktif. Seperti itu Pak. Sehingga tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah memahami teks prosedural. Mereka bisa memahami teks prosedural dengan baik dengan cara diskusi. Kemudian juga anak-anak juga peserta didik bisa tahu bagaimana langkah-langkah membuat mobil-mobilan itu dari bahan bekas secara benar. Dan yang paling penting lagi adalah nanti mereka bisa explore, dalam artian bisa maju ke depan kelas, percaya dirinya tinggi, tidak malu lagi ketika mereka tampil dalam kelas. Itu tujuan pembelajaran saya, insya Allah seperti itu Pak Sofa. Mengapa saya mengambil tujuan seperti ini? Saya flashback ke belakang. Kira-kira anak-anak itu terkadang itu motivasi belajarnya itu kurang semangat. Jadi bagaimana kita seorang guru lebih menyemangati lagi siswanya agar apa? Agar mereka tambah semangat sehingga proses belajar mengajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana siswa aktif dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu seperti itu Pak Sofa. Baik Bu. Tujuan pembelajarannya sangat baik, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Ya, amin. Dan juga bagaimana dengan area pengembangan daripada tadi kan tujuan pembelajarannya sudah jelas banget, sudah bagus banget, supaya anak juga lebih aktif lagi ya. Area pengembangan yang ingin Ibu Ririn capai ya, yang ingin Ibu Ririn capai dan juga dilakukan pas observasi nanti itu bagaimana? Seorang guru tentunya harus tahu dalam arti seperti ini Pak Sofa. Materi yang kita ajarkan kira-kira menggunakan model pembelajaran seperti apa? Seperti itu Nggih. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PJBL Pak. Jadi siswa dibuatkan suatu pernyataan statement yang mengundang permasalahan yang nantinya menghasilkan suatu produk. Di sini yang saya tujukan adalah botol bekas. Botol bekas ini nanti kita bisa ciptakan menjadi bahan yang bisa dipakai dan mungkin dimanfaatkan, mungkin juga bisa diperjualbelikan. Jadi adalah botol bekas ini nanti kita olah kembali menjadi mobil-mobilan yang insya Allah ketika mobil-mobilan itu bisa diterapkan di kehidupan anak-anak, itu bisa jadi lahan mereka untuk mencari bisa dipakai untuk itulah mainan anak-anak lah, sehingga tidak usah beli tidak usah harus beli seperti itu. Jadi di sini saya mengembangkan model pembelajarannya Pak, yang tentunya disesuaikan dengan materi ajar yang akan saya ajarkan seperti itu. Keterampilan tadi ya, Bu ya. Keterampilannya.
Oke Bu, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan ya pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Ya, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun mungkin dari metode pembelajarannya Bu. Amin. Iya. Saya bisa buka model aja, modul aja saya gitu Pak, Ya. karena semua yang saya itu sudah tertuang di modul aja. Gitu. Untuk kegiatan pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran PJBL ini adalah yang pertama orientasi siswa pada proyeknya. Yang tadi saya sebutkan bahwa saya memperkenalkan dulu ini loh botol bekas. Botol bekas ini nanti kita bisa apa yang bisa kita gunakan di botol bekas ini. Kira-kira mau didaur ulang seperti apa? Kemudian yang kedua adalah menyusun rencana proyek dan menyusun jadwalnya. Jadi anak-anak saya buatkan kelompok di mana di dalam kelompok itu harus tidak monoton tapi heterogen. Maksudnya adalah dalam kelompok itu ada anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dari teman-temannya. Tujuannya apa? Agar anak yang mempunyai kemampuan lebih tinggi itu bisa menyalurkan ilmunya ke teman satu kelompoknya sehingga informasi yang didapat merata. Itu yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah membimbing anak-anak ketika diskusi. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Kita membimbing anak-anak kira-kira apa sih yang perlu ditanyakan, apa sih yang kurang dari anak-anak, nanti kita bantu seperti itu. Kemudian tahap yang keempat adalah menyajikan hasil karyanya. Jadi siswa itu otomatis karena kita adalah PJB, produknya apa? Produknya itu adalah berupa mobil-mobilan dari bahan bekas. Kemudian setelah itu nanti kita mengadakan proyek penilaian proyek. Siswa presentasi mobilnya jalan atau tidak. Kalau mobilnya jalan berarti berhasil. Kalau tidak jalan, aduh ini ada apa? Kenapa tidak jalan? Mungkin itu Pak untuk metode pembelajaran dan langkah-langkah yang akan saya terapkan pada besok pembelajaran untuk materi besok seperti itu. Ya itu tadi strateginya juga sudah bagus, langkah-langkahnya juga tadi sudah ada, model pembelajarannya juga ada, ya. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran ya, yang akan Ibu pergunakan dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajaran yang saya tampilkan adalah karena sebelumnya ketika guru memberikan materi harus ada medianya ya Pak. Kebetulan nanti saya akan menyiapkan medianya itu dari itu Pak, internet. Karena kita sudah IT kita sudah digital ya. Kita sudah berkembang di area digital, kita pergunakan yang ada. Dalam artian kita ada laptop, kemudian jaringan wifi. Karena kebetulan juga sekolah sudah punya wifi yang alhamdulillah sudah lancar. Kita nanti lihat di internet seperti itu. Kemudian juga buku-buku pelajaran yang sesuai dengan materi, dan yang paling penting adalah LKPD Pak. Saya sudah menyiapkan LKPD, di situ sudah jelas sekali materi, cara kerjanya, penilaiannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan media pembelajaran lingkungan sekitar kita juga dari IT-nya itu bisa menambah pemahaman siswa sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terlaksana. Mungkin itu Pak Sofa. Itu media pembelajarannya ya Bu ya. Terus kira-kira kapan Bu ini pembelajaran yang akan dilaksanakan di hari apa, jam berapa nih Bu? Insya Allah untuk pembelajaran ini akan saya laksanakan pada minggu besok Pak, hari Senin besok, berarti tanggal 21 gitu. Tanggal 21 Oktober sebelum hari santri. Iya. Nanti jam pertama Pak, karena saya rasa ketika jam pertama itu anak-anak masih fresh gitu. Masih seger dan cepat itulah. Kalau karena masih fresh itu nyantol, masuk nyantol seperti itu gitu. Jadi di hari Senin depan ya Bu ya? Iya siap, hari Senin depan insya Allah. Saya akan datang nanti ke kelas 5 ya, saya juga akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Saya akan melihat dan juga nanti saya akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Siap. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ya, observasi nanti juga kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik dari saya. Sebelum kita akhiri, ya, kira-kira apa yang Bu Ririn dapatkan setelah percakapan hari ini? Yang saya dapatkan setelah percakapan ini, saya lebih termotivasi Pak. Kenapa saya lebih termotivasi? Karena nanti pada besok Senin itu saya dihangat sama Pak Sol Pak. Otomatis saya harus lebih
apa yang saya rencanakan ya mudah-mudahan dapat terrealisasi seperti itu gitu Pak Sofa. Itu motivasi saya. Jadi Pak Sofa memberikan motivasi saya supaya lebih mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk besok hari Senin. Ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya di percakapan pra observasi ini ya. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi ya Bu ya. Demikian percakapan pada hari ini ya. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran dan juga pada percakapan pasca observasi. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah diskusi kelompok, ya, setelah diskusi kelompok, siswa dapat memahami teks prosedural. Yang pertama dibaca apa? Setelah diskusi kelompok, siswa dapat memahami teks prosedural. Oh ya, dengan baik ya, dengan apa? Baik. Ya, kemudian yang kedua tujuannya adalah setelah diskusi kelompok, siswa dapat membuat mobil dari bahan bekas. Mobil dari bahan bekas dengan berbaik, dengan benar, ya. Ya, yang ketiga, setelah diskusi kelompok, siswa dapat mengkomunikasikan hasil diskusinya, ya. Mengkomunikasikan hasil produknya. Nah, nanti ini ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sudah bisa dibaca tadi ya. Siswa dapat memahami teks prosedural dengan benar. Kemudian nanti kamu dapat membuat mobil dari bahan bekas dengan benar. Kemudian nanti kalian bisa mengkomunikasikan produknya di depan kelas. Setuju? Setuju. Oke. Sudah siap belum? Sudah. Belum belajarnya?
Jalan nggak? Bisa. Tapi ini otomatis punya langkah-langkah kerjanya seperti apa? Ya nanti kalian sudah buat kelompok ya. Ada yang pakai tutup botol, so yang tadi tutup botol. Bahan bakar sampai tutup botol apa mana aja, Cung? Kelompok lidi, kelompok sedotan, kelompok botol. Yang pakai kardus, Cung. Kelompok balon dan kelompok tutup botol. Ya tidak apa-apa walaupun berbeda bahannya sesuai dengan kemarin ya. Minat kalian, Bu saya mau pakai botol, silakan. Bu kelompok saya mau pakai kardus saja, silakan. Itu tergantung tadi kemarin ya sudah Ibu bagi semuanya, oke? Sekarang silakan kalian membuat ya. Kalian membuat mobil dengan urut-urutannya. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ini ada LKPD-nya, semuanya ada di sini. Silakan cara kerja dan sebagainya sudah ada di sini ya. Tuh, diambil. Tuh. Cara kerjanya ya. Yuk. Ini sudah belum? Ya silakan. Kalau ada pertanyaan, ada apapun bisa ditanyakan sama guru. Silakan dibuat produknya ya. Kemudian ya silakan dibuat ya. Boleh pakai lilin, tidak apa-apa. Ada lilinnya. Ya. Hati-hati ya, karena ini api. Ada apinya, hati-hati. Apa mau dipotong gitu? Kalau ada yang masih kurang paham, kita ibu ya. Waktunya hanya 30 menit ya. 3 sampai 30 menit. Dias nanti mobilnya dias ya, mobilnya dias. Ingat ya, sambil kalian mengerjakan, sambil disampaikan. Tim silent. Tim silent. Ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian kognitif. Nanti ada tes dari guru ya. Kemudian nilai sikap saat kamu berkelompok seperti apa, saat kamu berdiskusi seperti apa. Nilai keterampilan produknya nanti dikomunikasikan dengan baik.
Ada
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn sudah mau hadir di sini ya pada kesempatan kali ini. Ya, hari ini kita ngobrol santai Bu ya, santai saja. Ini degan ke? Santai saja Bu. Degan ya ke Pak? Ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan. Ya, sebelumnya kan ada percakapan pasca pra observasi, dan juga saya juga sudah mengamati pembelajaran Bu Ririn ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah saya boleh masuk ke pembelajaran di Bu Ririn. Ya, sekarang kita adakan acara ataupun percakapan pasca observasi ya, atau refleksi ya, hanya refleksi saja Bu ya. Sebelumnya sudah melakukan tadi pra observasi dan juga mengamati ya. Sekarang tujuan hari ini ya, percakapan pasca observasi ini adalah untuk mereview ataupun merefleksikan pembelajaran kemarin Bu ya. Tapi sebelumnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya sehat alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi pada percakapan pasca observasi ini. Kemarin ya, sudah menanyakan di pra observasi dan juga Bu Ririn juga sudah menyiapkan untuk pembelajarannya ya Bu ya. Sudah mempersiapkan dengan bagus, dengan maksimal. Nah, hari ini adalah percakapan pasca observasi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu ya, beberapa pertanyaan. Siap ya Bu? Insya Allah siap. Bismillah. Ya, saya hanya menanyakan beberapa hal saja. Yang pertama yakni ya mungkin di Bu Ririn mereview ataupun merefleksikan pembelajaran kemarin bagaimana? Kan tujuan pembelajaran Bu Ririn sudah menyebutkan ada 3 tujuan ya, 3 tujuan pembelajaran. Pembelajaran kemarin seperti apa sih Bu? Iya. Apakah sukses dengan tujuan pembelajaran tersebut atau bagaimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Solva telah mempercayakan saya untuk dinilai Pak. Terima kasih, ini kebetulan juga dalam hal ini berarti saya diuntungkan juga Pak Solva. Saya nggak menilai ya. Iya. Mengamati ya. Saya diamati Pak Solva berarti juga keuntungan buat saya Pak. Saya juga jadi apa ya namanya lebih tahu kira-kira kelemahan saya saat pembelajaran itu di mananya. Untuk pembelajaran yang kemarin diamati oleh Pak Solva kebetulan adalah pembelajarannya itu tentang materi bahasa Indonesia ya, Pak. Materi bahasa Indonesia yaitu teks prosedural. Teks prosedural dengan topiknya adalah membuat mobil dari bahan bekas. Gitu Pak ya. Kita memanfaatkan bahan bekas, membuat mobil dari bahan bekas, yaitu temanya laju mobil kentang. Saya membuat istilah baru lagi Pak, istilah baru itu laju mobil kentang. Apa itu kentang? Ketika mengamati, aduh, apa sih kentang? Kemarin kan Bapak sempat tanya ya Pak, Bu Ririn kentang siapa ya kan? Mau dimasak atau gimana sih kan? Laju mobil kentang itu adalah kendaraan tenaga angin. Diambil dari kentang, akronimnya kendaraan tenaga angin Pak. Kebetulan untuk strategi pembelajaran yang ingin saya terapkan di pembelajaran kemarin adalah dengan metode PJBL Pak. Jadi kenapa kok saya pakai PJBL itu kan ada bukan kasus nih, tapi sesuatu hal yang akan menjadi proyeknya siswa. Walaupun pengamputannya ini masih tingkat SD, tapi saya yakin anak-anak bisa ketika kita seorang guru bisa mengarahkan dengan baik. Di sini pembelajarannya dengan sintaknya adalah PJBL nih Pangki. Ya. Kita ya seperti biasa yang kemarin Bapak lihat juga bagaimana saya mengevaluasi untuk menganalisis sehingga siswa dapat tahu ini loh yang akan dikerjakan proyeknya. Seperti itu dengan menggunakan bahan bekas. Bahan bekasnya itu saya ada 2, bisa menggunakan botol bekas nggih. Ya. Atau juga bisa menggunakan kardus. Hal ini kenapa kok saya bedakan menjadi 2 yang sudah saya sampaikan juga. Ini termotif pertama itu saya dari
pemahaman awal, siswa. minat siswa. Minat siswa. Iya, minat siswanya Pak. Dari minat siswanya Pak dulu ternyata setiap kelompok itu memiliki minat yang berbeda-beda Pak. Ada yang ingin menggunakan botol, ada yang ingin menggunakan kardus. Nah, ini mungkin masuknya ke dalam pembelajaran berdiferensiasi mungkin seperti itu ya Pak. Ini kan lebih paham dari saya. Seperti itu Pak. Akhirnya pembelajaran itu alhamdulillah Pak terlaksana pagi yang tujuannya adalah supaya siswa aktif Pak. Siswa aktif pada pembelajaran kali ini siswanya tuh ya tujuan dari pembelajaran saya adalah selain 3 yang kemarin sudah saya sebutkan itu adalah siswanya aktif dalam pembelajaran. Ya. Nah, itu kan kemarin sudah lah. Bagaimana Bu hasilnya itu bagaimana? Nah, coba direfleksikan kira-kira hasilnya dengan tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, strategi-strategi sudah disampaikan juga di pra observasi. Itu hasilnya bagaimana Bu? Nggih, Pak, yang namanya pembelajaran kemudian juga rencana seorang guru adalah supaya pembelajaran itu dapat dilaksanakan secara maksimal. Semaksimal tujuan pembelajaran juga terpenuhi. Tetapi kita juga lihat Pak, anak-anak didik kita, nggih pangapunten ini kita, ada yang memang bisa melaksanakan dengan baik dan ada juga yang hanya sekedar mengikuti temannya saja. Oh, seperti itu. Nggih. Tapi dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ririn sampaikan tercapai atau bagaimana? Kalau di dipersenkan ya berapa persen Bu kira-kira? Nggih. Tujuan pembelajaran saya kan tadi ini apa jenenge bisa terlihat tercapai tidaknya dari hasil asesmen yang saya berikan setelah pembelajaran selesai gitu ya Pak nggih. Asesmen yang saya berikan itu ada 3 Pak. Ada asesmen secara perilaku, kemudian ada psikomotorik dan ada kognitif Pak. Untuk yang perilaku tercapaiannya ya kayak itu ya Pak, anak-anak ya Pak, anak dolanan dewe dan sebagainya kayak gitu. Kemudian untuk yang psikomotorik juga sama Pak. Ada anak-anak yang memang aktif dalam pembelajaran, ada juga yang hanyalah apa jadi kalah, apa jadi ketuanya lah, atau sih nggih Pak nggih. Kemudian yang sumatif itu saya memang sendiri-sendiri dan yang sumatif juga hasilnya ya ada yang bagus dan yang tidak. Jadi secara keseluruhan untuk prosentase apakah hasil tujuan pembelajaran tercapai atau tidak di antara 60 sampai 70 lah. 60-70 ya. Iya, karena banyak yang bermain. Berarti termasuknya belum sukses atau sudah sukses Bu termasuknya? Kalau saya sih ya sukses tak tidak, tapi belum pun tidak Pak. Itu gimana tengah-tengah Pak? Iya, belum sesuai yang saya harapkan. Intinya belum sesuai yang saya harapkan seperti itu. Ya, Bu ini kan sudah menyampaikan belum sukses ya, belum sukses dan juga ada bisa dibilang belum sukses, yaitu tadi nggak bisa disampaikan atau belum atau suksesnya ya. Iya, nah, betul. Itu berarti kan ada penyebabnya ya Pak, ya Bu ya. Dari jawaban Bu Ririn tadi berarti belum sempurna. Iya betul, belum sempurna. Kalau menurut saya belum sempurna Pak. Karena tidak sesuai yang saya inginkan gitu loh Pak. Kan saya tanya itu sudah sukses atau belum ya? 60 sampai 70 itu sudah sukses atau belum? Berarti belum ya. Belum, kalau menurut saya belum. Itu ya berarti pembelajaran kemarin masih direfleksikan masih belum sempurna lah ya. Walaupun tujuannya kan siswa aktif ya. Iya, tujuannya itu. Siswa juga ada yang aktif, ada yang tidak ya Bu? Iya, kemarin Bapak lihat sendiri kan Pak, ada sing malah dolanan dewe kamu seperti itu. Mandela batire nggih kados niku. Ya. Oke. Itu untuk pertama ya, mereview ulang ya, merefleksikan pembelajaran Bu Ririn. Bu Ririn juga sudah menyampaikan tadi hasilnya masih kurang sempurna ya. Dari hasil kurang sempurna berarti ada kekurangan mungkin Bu. Nggih, itu jelas. Kira-kira kekurangannya apa Bu? Sehingga yang tadi Bu Ririn sampaikan masih belum sukses ya. Yang namanya belum sukses otomatis kan ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa saja? Dari pelajaran yang kemarin sudah saya praktekkan memang dikatakan belum sukses ya Pak ya. Tentunya itu adalah ada sesuatu yang menjadikan tidak sukses atau belum sukses atau kekurangannya. Kekurangan yang saya rasa Pak, yang saya rasa di murid saya itu yang pertama adalah motivasi belajar mereka yang masih rendah Pak.
motivasi belajar mereka yang masih rendah itu sudah sangat kelihatan sekali Pak. Dari kelas 5 itu jumlahnya 20 Pak. Ya, jumlahnya 20. Kalau saya amati yang mau mendengarkan dan mau terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu hanya sekitar 4 sampai 5 orang siswa Pak. Iya, dan itu termasuk ketua-ketuanya Pak. Ketua-ketua di kelompok itu. Yang lainnya berarti sekitar 14 sampai 15 siswa itu hanya mengikuti, mendengarkan. Nah, kata siku mendengarkan saja. Yang penting ketuanya aktif gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Nah, itu saya amati seperti itu Pak. Aduh, kayak motivasi ini kok ora seimbang ya kata siku Pak. Motivasi belajar mereka yang masih rendah. Masih belajar siswa yang masih rendah. Kemudian juga yang kedua dipanggil adanya kekurangan pembelajaran tidak hanya yang disalahkan dalam muridnya, tidak Pak. Sayangnya juga Pak. Salah pasti. Salah kayaknya Pak. Saya juga sebagai pengajar harus introspeksi diri Pak. Kenapa kok anak saya kok jadi seperti itu? Seperti itu nggih panggil. Jadi kita tidak harus bocah sih enggak, tapi saya introspeksi sendiri Pak. Mungkin kekurangan saya di sini adalah saya ngomongnya terlalu cepat Pak. Jadi ada anak ya yang mungkin dengan saya menyampaikan suatu materi karena mungkin terlalu cepat akhirnya ya sudah itu deh kata siku atau tapi ada beberapa anak yang bisa menanggapi dan bisa mengambil apa yang saya sampaikan. Itu Pak. Ya, kekurangan 2 ya. Iya, ada 2. Kirain cuma 1 Bu. Saya juga ada kekurangannya Pak. Ya, terlalu cepat cepat menyampaikan materi. Saya belajar Pak, saya belajar untuk lebih pelan lagi dalam berbicara. Apa mungkin karena grogi saya di situ? Apa gimana? Bisa jadi ya Pak. Biasanya kan kalau orang lagi belajar mengajar kemudian ada yang mengamati itu beda Pak. Rasanya beda. Padahal teman sendiri ya. Iya, tapi tetap saja berbeda. Kadang-kadang apa yang sudah saya ajari hilang begitu saja. Gitu. Iya. Itu yang kedua tadi ya. Yang pertama tadi kan motivasi belajar siswa ya yang masih rendah. Yang kedua terlalu cepat ya, dengan tadi menyampaikan materi itu terlalu cepat ya. Iya. Berarti introspeksi diri sendiri saya. Kirain siswa saja yang salah, ternyata guru juga salah. Guru juga salah Pak. Iya. Ada lagi Bu kekurangannya Bu? Iya Pak, ini yang jadi hal yang harus saya cari Pak sebenarnya terkait dengan alokasi waktu nggih panggih. Terkadang saya memberikan waktu untuk alokasi pembelajaran hari ini adalah 2 kali 35 menit berarti 70 menit ya Pak. Dengan rentang-rentang yang sudah dimasukkan pendahuluan dibagi-bagi, pendahuluan sekian, pendahuluan 10 menit, kemudian inti 50 menit, kemudian penutup 10 menit, jadilah 70 menit. Pada kegiatan inti ini Pak, terkadang bisa kurang, bisa lebih. Lebihnya kurangnya di mana? Pada saat mungkin saya men-schedule atau menerapkan konsep berapanya mungkin kurang di situ. Kadang-kadang ada kelompok yang ketika maju saat presentasi itu mereka bisa mengeksplor apa yang mereka diskusikan, akhirnya waktu yang tadinya saya alokasikan nanti presentasi 3 menit ya atau 5 menitnya, kadang-kadang ada kelompok yang bermenit-menit Pak. Bermenit-menit sampai saya nggak mungkin anak lagi bereksplorasi masa saya cancel atau gimana, itu tidak mungkin seperti itu. Akhirnya ketika ada yang seperti itu waktunya habis Pak, akhirnya kelompok lain telah kebagian. Ada juga kelompok yang maju ya sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai seperti itu Pak. Jadi padahal saya sudah menyampaikan nanti ketika presentasi 3-5 menit sampai 5 menit ya seperti itu yang makin keprimen ya carane supaya nanti seimbang antara kelompok A sampai Z itu nanti bisa tampil sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan seperti itu Pak. Itu yang ketiga Pak. Saya mau minta itu ke Bapak. solusi. Berarti alokasi waktu ya Bu? Iya. Kalau waktu tadi kan 2 kali 35 menit. Ya. Itu 2 kali 35 menit itu pas selesai maksudnya yang dimaksudnya ini alokasi waktu pas presentasi siswa atau alokasi waktu beririn cara menyampaikan materinya Bu? Kalau menyampaikan waktu tadi kan insya Allah saya sudah sesuai dengan yang saya tentukan. Sekitar 5 menitan lah. Kenapa saya tidak berlama-lama menyampaikan materi supaya siswanya
yang lebih lebih berkompetensi saat pembelajaran. Kebetulan juga materi kemarin kan kita membuat suatu produk ya Bang. Nggak mungkin produk dibuat cuma 2 menit 3 menit orang mungkin Pak. Itu masih bermenit, itu banyak menit itu. Dan bahkan kemarin pun Bapak melihat ketika saya bilang sudah habis waktunya anak-anak, sudah belum Bu. Wah ini udah muter Bu gitu. Itu kan ada seperti itu ya Pak. Akhirnya yaudah tambah lagi waktunya seperti itu. Ya, berarti di waktu di situ sudah maksimal ya. Berarti pas presentasinya mungkin Bu ya. Pas presentasi ada yang dikasih waktu hanya 5 menit. Apa sekian menit, 7 menit lebih. Kadang yang dikasih waktu 5 menit, malah cuma 2 menit. Ya itu, ya itu kekurangan. Itu maksudnya di apa namanya dari Bu Ririn sendiri itu maksudnya kekurangan. Iya, kalau menurut saya itu kekurangan. Sehingga Pak. tadi sampai hasilnya hanya 60 sampai 70%. Nggih, laras. Iya. Itu ada 3 kekurangan Bu. Ada lagi? Udah Pak. Sudah. Janganlah. Itu cukup 3 saja. Iyalah, kalau menurut saya malah kirain cuma 1. Ada loh Pak. Iya, ada 3 banyak itu. Oke, dari beberapa apa namanya kekurangan tadi, kira-kira tadi kekurangan pertama kan motivasi belajar siswa yang masih rendah ya Bu ya. Iya. Kira-kira mungkin supaya siswa itu tadi apa namanya motivasinya itu nambah itu bagaimana? Langkahnya mungkin. Nggih. Mungkin seperti ini Pak. Kalau saya juga membaca-baca buku dan sebagainya nggih Pak nggih, bahwa memang sebenarnya itu sebelum pembelajaran dimulai itu semestinya guru itu bisa merefleksi dulu Pak. Merefleksi siswanya, kemudian yang kedua adalah mendiagnosis awal, pemahaman tes diagnosis awal nggih. Seperti itu. Jadi kita tahu sebenarnya siswa ini pengennya tuh seperti ini metode pembelajarannya, modelnya pengen kayak gini Bu, seperti itu. Jadi memang inilah apa namanya tantangan bagi kita seorang guru untuk lebih mengetahui lagi minat belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Karena minat siswa, ketika siswa minatnya terpenuhi, maka insya Allah motivasi anak pun akan terwujud. Lah tapi ini diskusi dengan dia ya, misal seperti itu. Saya maunya itu kayak gini kok Ibu seperti ini ya. Nah, itu harus kita beda-bedakan seperti itu. Kita beda-bedakan, kemudian nanti kita cari solusi bareng-bareng dengan siswanya. Ini untuk materi ini maunya seperti apa ya anak-anak? Mungkin seperti itu Pak. Kalau pemahaman saya mungkin seperti itu. Jadi kita merefleksi ulang kan anak, pembelajaran seperti ini ya kurang-kurang ini berarti di mananya yang kurang gitu. Kemudian kita juga harus mendiagnosis awal kemampuan siswa. Ternyata kemampuan siswa itu berbeda-beda Pak. Ya. Ada yang bisa di visual, ada yang bisa di audio, ada yang bisa di praktek dan sebagainya. Nah itulah tantangan kita seorang guru. Beda-beda karakternya itu seperti itu. Jadi saya sebagai seorang guru harus itu tadi refleksi dulu, kemudian diagnosis awal dulu, kemudian tanyakan minatnya mau seperti apa. Seperti itu. Nanti kita rembuk dengan siswanya untuk pembelajaran ini anak-anak kira-kira dengan metode seperti apa ya, seperti itu. Walaupun tidak semuanya itu kita yang ini Bu, kemudian kita laksanakan semua ya tidak. Seperti itu. Iya, berarti merefleksikan dulu ya, ataupun tadi ada diagnosis awal dulu, siswa tanyakan siswa minatnya apa, mau seperti apa. Ini materinya ini loh. Iya, besok ini anak-anak gitu mungkin seperti itu. Kan di akhir pembelajaran pasti kan disampaikan juga, oh ini besok pelajarannya ini tentang ini, kira-kira mau seperti apa, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian juga model pembelajaran sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Ya, model pembelajarannya Bu ya. Iya. Ya, itu termasuk solusi, mudah-mudahan dari 60 sampai 70 bisa berubah ya Bu ya. Amin, amin. Ya. Itu yang pertama ya dari kekurangan Bu Ririn ya. Jadi motivasi belajar siswa ya. Mudah-mudahan dengan apa namanya solusi ya dari merefleksi ataupun mendiagnosis ataupun tadi cara apa namanya media ataupun model pembelajarannya dirubah sesuai dengan minat siswa, mungkin itu bisa apa namanya bisa merubah dari 60% 60 sampai 70 bisa menjadi 80 ataupun bisa 100% Bu. Ya amin. Ya, itu yang pertama ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Untuk yang kedua ini tadi kan Bu Ririn introspeksi juga dengan diri sendiri ya. Iya betul sekali. Terlalu cepat menyampaikan materi. Kira-kira ada nggak Bu solusinya Bu? Solusinya iya. Dari dulu memang kekurangan saya di situ Pak. Saya tuh ngomongnya memang kadang-kadang terlalu cepat seperti itu. Dan ini
motivasi buat saya, dan saya harus cari solusi ke diri saya sendiri. Mungkin solusinya adalah atau caranya adalah saya ngomongnya tuh belajar pelan. Belajar pelan. Ya, ini juga belajar pelan, Pak. Ini belajar pelan, Pak. Kadang-kadang saya tuh apa namanya yang mau disampaikan ini udah kebaca dulu, jadi sudah disampaikan seperti itu. Tapi inilah tantangan buat saya sebagai seorang pengajar dipanggil karena kekurangan dari guru nanti akibatnya adalah ke siswa, Pak. Ya tadi tujuan pembelajarannya hanya sekian persen yang tercapai seperti itu. Saya menyadari itu semua. Makanya saya lagi belajar untuk bagaimana saya bisa menyampaikan itu dengan tenang, kemudian juga dengan bahasa yang pelan-pelan, dengan volumenya juga mungkin jangan terlalu cepat dan sebagainya. Ini saya lagi belajar, Pak. Insya Allah dari kemarin sudah belajar, Pak. Kemarin pas latihan bawa ke saya kan banyak anak-anak gitu kan, bapaknya kan ya itu kan lagi belajar Pak sebenarnya. Belajar. Ajak kebantaran. Pesan ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Bapak kan saya pecah-pecengin. Ini kan cepat, ini kan landung. Iya, itu cara sendiri ya Bu ya. Iya, itu dari saya sendiri, Pak. Mungkin bisa apa namanya dengan cara yang lain dari sendiri Bu. Tadi kan lain cara dari sendiri kan, saya agak pelan lah. Nah, itu kan dari sendiri. Bisa dari orang lain barangkali melibatkan siapa mungkin Bu. Cara itu tadi mengurangi kecepatannya mungkin. Ya, barangkali. Ada Bapak kemarin di sana itu saya sudah pelan, Pak. Seperti itu. Iya. Berarti saya harus stand terus. Ada Bapak di situ kemarin saya ada pasal Pak, gitu. Jadi termotivasi untuk jadi ingat sayanya, ada pasal Pak begitu. Tapi insya Allah Pak, ini adalah tantangan saya sendiri, mudah-mudahan bisa lah. Insya Allah. Ya, ini sudah mimpi pelan Pak ini juga. Oh, alhamdulillah. Sudah terlaksana ya, mimpi terlaksana ya supaya benar-benar nanti bisa berubah. Pelan dan juga siswa bisa memahami ya. Kalau sempat ngomongnya kan online juga yang kadang meresponnya itu merespon lambat kan ada juga kan ya, itu kan jadi masalah juga. Akhirnya pembelajaran yang harusnya 100% bisa terlaksana malah hanya 50 ataupun 60 seperti itu ya Bu ya. Nah itu untuk rencana ya ke depan ya, itu Bu Ririn tadi terkait mencari solusi terkait tadi menyampaikan materi terlalu cepat. Itu yang kedua ya. Untuk yang ketiga ini kan tadi ada alokasi waktu ya Bu Ririn. Ketika anak-anak presentasikan terlalu ada yang cepat, ada yang lambat ya, alokasi waktu. Cara memanagenya kira-kira bagaimana? Iya. Cara memanagenya adalah saya harus seperti ini Pak. Di setiap kelompok saya langsung menyampaikan ke siswanya. Mas Mbak, untuk kelompok kemarin kan ada kelompok sedotan sesuai dengan materi dipanggil kebetulan membuat mobil dari bahan bekas itu alat dan bahannya ada sedotan sebagainya, makanya kelompoknya pun saya bagi namanya sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kelompok sedotan kamu nanti mau presentasi 5 menit ya, silakan dikonsep. Mungkin seperti itu saya harus langsung to the point ke kelompoknya. Kemudian kelompok botol nanti 5 menit ya, silakan dikonsep dengan kelompoknya sebelum tampil, sebelum maju yang mau disampaikan apa saja. Kemudian kelompok kardus sama 5 menit ya kardus ya, silakan dikonsep dulu, dibuat baik-baik dengan temennya. Apa yang mau disampaikan ditulis dulu, nggak apa-apa. Nanti langsung inti-inti yang mau disampaikan ditulis seperti itu. Nanti sampaikan di teman-teman. Mungkin seperti itu Pak. Jadi anak-anak harus anak-anak harus beberapa jam. Begitu ya mungkin ya. Ya nggak harus juga sih. Kemudian lihat jam dinding. Lihat jam dinding di waktu seperti itu. Mungkin itu mungkin Pak. Caranya mungkin di konsep anak-anak saya langsung poin-poin. Kamu 5 menit silakan. Kerangka yang mau disampaikan apa? Samain juga ini seperti itu Pak. Kalau kemarin kan dia maju saja ya Pak. Jadi akhirnya kebablasan, yang bisa kebablasan. Aduh waktunya ganteng, kayak Bu saya belum maju. Ada nggak Bu yang kan tadi ada yang kekurangan juga, banyak kelebihan waktu. Itu sih gimana sih kok bisa kelebihan waktu itu gimana sih Bu? Kebetulan kan kemarin praktek ya Pak ya. Praktek
mereka menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang namanya tes prosedural. Ya. Jadi kelompok yang kemarin sampai kelebihan waktu itu menurut saya itu sebenarnya sudah luar biasa, Pak. Itu anak berarti kelompok itu sudah punya konsep yang wow gitu. Menurut saya seperti itu. Ya. Makanya saya tidak cut. Kenapa? Itu saya sudah lihat bakatnya mereka. Dari mulai menjelaskan teks prosedural, cara membuat mobil dari bahan bekas. Mereka jelaskan dari urut, Pak. Itu kemarin lihat ya, Pak. Ya. Runtun ya, Pak, dari awal Dari sampai awal, akhir ya. mereka kok bisa apal ya seperti itu. Ya. Apal ini seperti ini dibuat. Setelah mereka memperhatikan langkah-langkahnya, mereka kan langsung mempraktekkan. Ini teman-teman saya praktekkan ya mobil saya gitu kan. Ditiup balonya jalan. Wah, gitu kan senang. Kemudian pas di jalan itu ada kendala kemarin Bapak lihat mandek ya Pak. Pulang ya Bu, ini jalannya kurang cepat karena balonnya kurang gede. Soretanya diulang lagi, ya itu akhirnya waktunya berlebih seperti itu. Ada juga yang mungkin dikasih waktu 5 menit, hanya 3 menit. Ada kemarin kelompok kalau nggak salah kelompok tutup botol Pak. Kenapa itu Bu? ya itu ya emang anak-anak ya Pak ya saya juga tidak mungkin kamu enggak nanti malah kalau saya langsung ketika saya menyela anak-anak saat presentasi nanti malah menjatuhkan mereka juga mendown kamu nggak mau maju. Jadi saya biarkan saja lah mereka seperti apa. Yang kelompok kemarin itu kenapa kok waktunya sampai tersisa banyak penjelasannya kan sedikit ya Pak ya. Kemudian mobilnya langsung dijalankan sudah selesai seperti itu. Ya, oke. Jadi dari beberapa kekurangan tersebut sudah ada rencana ya Bu. Iya, rencana untuk memperbaikinya ya. Tindak lanjutnya seperti apa? Mudah-mudahan dengan rencana tindak lanjut tadi yang Bu Ririn sampaikan tadi bisa bisa dipraktekkan sehingga pembelajaran yang tadinya 60 sampai 70% bisa menjadi 100% Bu. Amin, mudah-mudahan. Iya Bu. Kira-kira kapan Bu? Ini rencana, kan ini baru rencana ya Bu ya? Iya. Baru rencana. Kira-kira dipraktekannya kapan Bu? Targetnya ya Pak ya untuk rencana ke depan. Semua kan butuh saya juga harus belajar lagi dan proses lagi Pak. Kebetulan kan bulan November ya Pak, besok Desember ya. Desember sudah ujian semester ya. Semester 2 mungkin Pak, Januari. Apa kelamaan ya? Itu kan awal semester 2 ya Pak. Awal semester 2 otomatis motivasi belajar harus lebih tingkat lagi. Yang kemarin semester 1 masih kurang motivasinya. Ayo ini semester 2 harus lebih lagi, apalagi kenaikan kelas itu mungkin juga jadi pemicu mereka supaya lebih termotivasi lagi untuk belajar seperti itu Pak. Jadi Januari. Awal semester 2. Nggak kelamaan Bu. Enggak lah. Ya itu ya yang motivasi ya. Kalau yang tadi Bu Ririn terlalu cepat menyampaikan itu kapan Bu? Tapi sekarang sudah belajar sih ya. Itu sudah belajar Pak. Tadi juga saya ngajar pelan kok katanya. Kalau yang itu saya insya Allah tidak harus menunggu Januari Pak. Setiap hari besok juga saya udah melaksanakan. Iya. Itu ya berarti rencananya tadi ada yang Januari ya masuk semester 2, ada yang mulai besok juga ya. Besok sudah ya siap. Alhamdulillah. Ya, itu kan dari kekurangan Bu ya. Ada nggak sih Bu dari pembelajaran kemarin kelebihannya ada nggak Bu? Kelebihannya ya Pak. Kalau dilihat dari modul ajar yang saya buat dengan tujuan pembelajaran dan model pembelajaran yang saya buat juga itu seyogianya tuh apa jenenge ya seharusnya itu bagus Pak. Anak-anak dipacu untuk lebih kreatif, lebih berinovasi. Apalagi dengan mungkin kalau produknya sih memang sudah ada Pak. Itu sudah ada, tapi kan penamaannya mungkin berbeda Pak. Iya, saya juga baru kentang siapa? Iya, permainan laju mobil kentang. Anak juga pertama kita nanti pemenang mobil kentang ya, anaknya nggak tahu. Tapi setelah saya, beda namanya ya Bu. Ya beda, dibuat beda walaupun produknya mungkin sudah familiar seperti itunya. Itu mungkin pembelajaran juga aktif, kemudian ada model pembelajaran yang di situ memunculkan ide-ide baru atau karya baru ya Pak ya. Tapi bukan karya murni ya Pak, karena memang sudah ada sih sebenarnya, cuma saya bikin akronim saja. Karya itu kayaknya sudah biasa sih Bu ya. Pakai botol apa kayak biasa biasa. Cuman tadi ada kentangnya itu kadang
kalau nggak pakai tenaga angin kan hanya didorong Dorong saja, saja. cukup ya. Ini kan tenaga angin ya. Pakai Itu tenaga angin. kreasi baru lah ya. Karya lama tapi ada Modifikasi baru. Kemudian juga di pembelajaran ini kan saya mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna, Pak. Ya. Anggi, itu menurut saya jadi sesuatu yang kita memanfaatkan lingkungan, atau jelas itu kita memanfaatkan lingkungan, kemudian kita juga melestarikan lingkungan, Pak. Itu kelebihan Yang kemudian seperti yang slogan di SD Kalaria makan lihat sampah ambil. Iya, Tidak hanya kita buang, tapi kita daur ulang. Seperti itu. Dan kemarin juga Bapak menyaksikan ya, yang bertanya, Bu, ini boleh saya jual nggak? Iya. Itu kan bernilai jual berarti nantinya. Jadi siswa jadi apa namanya? Oh iya, dari buat mobil-mobilan bisa dijual Bisa itu dijual, ya. iya seperti itu. Ya Jadi tadinya ada botol bekas dibuang. sekarang mereka ngumpul botol bekas itu, Pak. Bu, botol bekas yang gede Aqua 1600 mili ya, boleh nggak Bu? Boleh. Bu, kardus Sariwi boleh nggak Bu? Boleh gitu. Tapi nanti balonnya besar ya Bu? Iya, balonnya besar. Gitu. Anak-anak sudah mulai terpancing dengan sesuatu yang insya Allah ya tidak hanya di sekolah saja mereka bisa berkreatif, tapi di luar sekolah pun mereka bisa mencari ide baru, membuat mobil dari bahan bekas atau mungkin dari bahan bekas lainnya, tidak harus botol ataupun kardus. Seperti itu. Ya berarti itu tadi kelebihan termasuknya jadi siswa termotivasi Iya. dengan karya baru itu tadi ya. Ada lagi Bu kira-kira apa lagi ya? Di modul pembelajarannya Pak, di pembelajarannya Pak, proses di pembelajarannya saja tadi kemarin ya seperti apa maksudnya kelebihan jenengan. Mungkin saya menerapkan itu ya Pak, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga ada PSE ya Pak. Ya. Itu juga ada. Saya juga pas di akhir pembelajaran kan saya sampaikan ke anak-anak ibu semua, pembelajaran kali ini menyenangkan tidak sih? Coba pakai emoji. Kalau yang menyenangkan seperti ini mukanya ya, kalau yang sedih kayak gini ya, kalau yang biasa aja kayak gini ya, seperti Gimana, itu. Bu? Anak-anak ya senang Bu gitu. itu Dengan emoji itu asli atau bagaimana kira-kira Bu? asli Pak. Asli saya nggak buat itu Pak. Tak maunya anaknya tuh asli senang Bu, apa karena mungkin takut sama supaya jawabannya senang atau gimana Bu? Itu asli Pak. Asli. Dari mereka diskusi kemudian mereka bersorak-sorak ketika mobil mereka jalan atau tidak itu kan sudah kelihatan. Asik melakukan mobilnya jalan gitu kan. Gitu. Ya, Dan ketika anak-anak kita beri waktu untuk bereksplorasi mengeksplor kreativitas dan inovasinya, itu mereka sudah diberikan penghargaan oleh guru Pak. Apalagi ketika anak-anak tampil di depan kelas, kemudian saya berikan stiker bintang, itu anak-anak banget senangnya Pak. Sampai bintang yang ditempelin, stiker bintang yang ditempelin itu mereka nggak lepas. Nggak dilepas ya? Dan juga apa sih ada bintangnya itu? Itu stiker bintang sebagai reward Pak. Itu mungkin kelebihan pembelajaran saya, mungkin itu juga Pak, karena saya memberikan reward langsung, walaupun reward itu tidak harus uang jajan ya Pak ya. Iya, betul. Tapi senyuman, tepuk tangan, dan salah satunya adalah reward bintang Pak, stiker bintang. Jadi yang stiker mungkin bintang dikumpulkan Bu. kenapanya? Maksudnya ditempel terus dikumpulkan, itu penilaian juga. Iya, sebenarnya seperti ini Pak. Saya kan sudah menyampaikan juga di awal pembelajaran. Ya. Nanti yang nilainya baik, kemudian proses presentasinya bagus dan sebagainya, akan dapat stiker bintang. Silakan kumpulin stiker bintangnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah dikumpulin, nanti serahkan ke Bu Guru. Nanti dapat ditukar dengan nilai. Ternyata dipakai terus anak-anak ya sampai rumah mau besoknya saya tanya, mana stiker bintangnya, ada Bu, kekumbah begitu. Tapi tetap saya catat Pak di buku nilai saya, misalnya kemarin Mijan dapat 5 stiker bintang, itu sudah saya catat Pak. Ya itu tadi ada kelebihan ada kekurangannya. Manusia ya, nggak ada yang sempurna, ada yang kekurangan, ada kelebihan ya. Dan juga rencana juga sudah ada dari beberapa kekurangan tersebut, ada rencana juga dari Bu Ririn. Namun seperti ini Bu, antisipasinya Bu, umpamanya dari pembelajaran selanjutnya ada kekurangan itu terjadi lagi Bu, dari motivasi belajar siswa ataupun mungkin ketika Bu Ririn menyampaikan ataupun mungkin tadi alokasi waktunya, antisipasinya bagaimana? Iya. Kalau ketika kok masih saja dalam pembelajaran itu masih belum memenuhi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mungkin tahap selanjutnya adalah bimbingan Pak. Bimbingan konseling mungkin. Iya, secara personality. Itu kan bisa juga
dilaksanakan oleh ibu wali kelas nggih Pak Anggi. Oh iya. Iya, wali kelas punya hak untuk merangkul siswanya. Ketika memang kok ini, karena mungkin setelah ini insya Allah tidak sampai 60-70% Pak. Ya. Mungkin setelah ini lebih. Bisa 80-50. Jadi yang masih 10% itu kan bisa kelihatan anaknya si A, si B, si C. Kita rangkul Pak. Kita rangkul anak itu, kemudian kita ya kayak ibu dan anak lah ditanya seperti yang aku kayak gitu. Mungkin juga diberikan materi yang mungkin lebih dari anak-anak yang lainnya, pengulangan lagi mungkin, walaupun tidak secara di kelas itu pada saat jam istirahat selesai atau seperti apa, kita meluangkan waktu untuk mereka seperti itu Pak. Kalau memang kok masih ada yang ya terjadi kekurangan tadi ya, tapi saya yakin tidak 60-70%. Nanti insya Allah sudah naik Pak. Aduh, hanya pede aja nih. Ya harus pede itu tebu. Nih, saya rangkul ke anaknya kembali, kemudian saya beli remedial mungkin ya Pak ya, remedial ke anak-anak itu. Remedial kan tidak hanya berupa soal-soal, kan tidak. Anak dirangkul itu, ditanya itu remedial Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi secara hati, dari hati ke hati nggak Pak Anggi? Bu, sebenarnya saya pengennya duduknya di depan Bu. Itu ada seperti itu Pak. Ada. Ini sebenarnya duduk Bu, saya tuh sebenarnya nggak mau duduk samping ini Bu. Itu ada Pak ternyata. Kalau kita rangkul itu anak-anak bisa langsung curhat ke kita seperti itu. Jadi tapi nanti kalau seperti ini bisa nilai tambah bagus ya. Iya Bu, saya belajar. Nah itu kadang-kadang seperti itu Pak. Karena anak-anak itu kan beda dengan usia remaja ya Pak ya. Kita harus tahu benar-benar kondisi anak-anak itu seperti apa, dan pembelajaran punya harus sesuaikan dengan anak-anak Pak. Bermain, makanya kemarin saya pilih permainan Pak. Kenapa? Itulah pembelajaran anak-anak. Seperti itu. Anak-anak kan kalau bermain anak senang, gampang diingat. Iya Pak, iya. Kan belajarnya kan bahasa Indonesia ya Bu. Iya bahasa Indonesia, tapi saya menggunakannya praktek aja. Iya, tapi itu masalahnya apa ya? Anak juga tahu, akhirnya tahu. Oh ya, teks prosedural seperti ini, cara seperti ini. Nggak langsung instan jadi seperti ini. Iya, ada langkah-langkah, cara-caranya. Jadi tahu. Gitu. Ya mudah-mudahan dari beberapa strategi ataupun rencana dari Bu Ririn tadi untuk menutupi dari kekurangan tersebut, ya kira-kira jadi berapa persen ya Bu ya? 100% nyampe Bu? Tadi Bapak bilangnya nanti kalau ada lagi berarti kan belum 100% Pak. Berarti 90% lah. 90%. Kayaknya masih ada lagi mungkin ya. Syukur-syukur aja. Iya 90% ya Bu ya. Ya amin lah mudah-mudahan. Syukur-syukur nanti sampai 100% dan tidak harus saya bimbingan secara personality kalau itu. Ya. Tadi sudah disampaikan juga ada yang sedang dilaksanakan juga cara menutupi kesalahan atau kekurangan itu. Ada juga nanti pas masuk semester 2 mudah-mudahan bisa terlaksana Ibu ya. Amin. Saya tunggu komitmen dari Ibu. Siap. Itu tadi sudah disampaikan sama Bu Ririn, dan juga saya sudah mengamati pembelajaran Bu Ririn. Boleh nggak Bu saya ngasih kemarin kan saya sempat mencatat juga Bu. Iya. Ketika mengamati dengan saya juga sempat mencatat juga apa saja yang mungkin masih kurang pas seperti itu. Boleh nggak Bu saya? Boleh, silakan. Oke. Yang pertama sih simpel sih Bu, itu terkait saya kan pegang modul ajaran Bu Ririn juga kemarin kan. Terus itu saya lihat, kok ini pas pendahuluan kok harusnya gambarnya di situ urutannya tujuan di situ ada kesepakatan kelas kan ya. Iya ada. Kok di sini kok terakhir. Nah itu urutan di situ saja sih, itu simpel. Itu simpel yang pertama. Yang kedua sih grogi Pak, grogi sayanya grogi. Iya jadi urut. Itu sih simpel sih, permasalahan nggak harus di pembelajaran sudah bagus, sudah sukses. Menurut saya sudah sukses sih Bu itu. Yang kedua sih terkait ini Bu, kesepakatan kelas kan di situ kan juga Bu Ririn menyampaikan kesepakatan kelas Bu ya. Kalau di modul kan menyampaikan kesepakatan kelas. Kalau sepengetahuan saya kesepakatan kelas itu kan dibuat di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Kalau di pembelajaran seperti biasa mungkin mengingatkan, ataupun mungkin ini pembelajarannya tentang ini loh. Ya, tinggal sampaikan saja, ini kesepakatan kelas hari ini seperti ini ya anak-anak. Ya, seperti itu, mungkin seperti itu. Itu dan juga terakhir Bu, masukan saya ataupun saya mengamati dari pembelajaran Bu Ririn di kesepakatan kelas.
masih ada kalimat negatif. Negatif. Oh, yang anak tidak makan ya? Tidak boleh makan di dalam kelas. Iya. Itu anak-anaknya butuh ya. Apalagi ya, ini Bu tidak boleh makan di kelas. Oke, setuju. Ya, kan pas dulu saya menyampaikan bahwa Iya, kesepakatan kelas itu tidak ada kalimat negatif. Ya mungkin bisa dirubah. Ya, makan di saat jam istirahat, kan bisa saja seperti itu. Nggak harus tidak boleh makan dalam kelas. Itu kan anak-anak mau ada gitu ya Pak ya. Apalagi tidak boleh makan dalam kelas Bu. Oh ya boleh, saya tulis ya kan. Ya itu Iya mungkin nggak apa-apa, terima kasih Pak. Oh. hanya itu saja sih yang saya amati dari Iya, kekurangan itu tadi. terima Kalau kasih. dari Bu Rin sendiri sudah menyampaikan semua. Ya itu. Ya mungkin ke depan boleh nggak Bu saya amati lagi. Ya saya juga tunggu tindak lanjut ke depan Bu. Iya, Tadi siap. kan sudah merencanakan. Sudah siap. Ya, Nanti di rencanakan. semester 2 saya bikin karya lagi Pak. Aduh. Oke, siap. Ya tidak Ayo, lanjut ke diamati depan lagi. supaya saya juga pengen tahu perkembangannya bagaimana. Ya, siap. Apakah benar-benar bisa dilaksanakan dengan rencana-rencana tadi Iya. atau hanya catatan saja seperti itu. Iya, siap bismillah. Ya mungkin dan juga dibalik juga barangkali saya butuh bantuan Bu Ririn, saya perlu diamati sama Bu Ririn, pasti saya juga pasti banyak kekurangan. Ya monggo silakan nggak apa-apa. Iya. Nah, terima kasih Bu pada hari ini bisa ngobrol bersama, bisa mencari solusi dan lain sebagainya. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Ya grogi. Grogi. Ya pas panas dingin nih. Keringat dinginnya keluar. Ya. Tapi alhamdulillah ada tadi dari permasalahan Ada pencerahan Pak. Iya, ada pencerahan untuk saya. Alhamdulillah. Ya, mungkin saja Bu Ririn. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.